berkolaborasi untuk menyuarakan apa yang perlu diingatkan kembali. Salah satunya kita mengambil salah satu tentang mangrove. apa? Tentang mangrove ini gimana? Ya, di sini saya dan Dini kita mewakili dari Sea Soldier sangat berterima kasih sekali kepada Peringkat 3 dari Regius karena di sini kita mencoba berkolaborasi untuk menyuarakan apa yang perlu diingatkan kembali. Salah satunya kita mengambil salah satu program kita yaitu mangrove. Dan mangrove ini sedikit dilupakan dan kita mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa mangrove begitu besar pentingnya buat kehidupan kita yaitu manusia. Jadi dengan kolaborasi ini mudah-mudahan pesannya tersampaikan bahwa kita bisa peduli dengan kita menjaga diri kita sendiri untuk tetap sehat dan pilihlah yang terbaik. Kalau Pak Richard, donasi ini untuk siapa sebenarnya? Terus berapa lama ngumpulin uang itu dari mana gitu? Program kemarin itu kita berjalan selama 1 bulan. Jadi memang donasi ini dikhususkan untuk konservasi mangrove yang kita serahkan ke pihak Sea Soldier ya melalui Mbak Nadine dan Mbak Dini ini untuk eksekusinya. Gitu. Jadi itu kira-kira adalah proses selama 1 bulan komitmen, gitu ya, sebagian dari penjualan yang ada. Jadi tentunya semua adalah dukungan dari consumer review semua yang mengerti bahwa pentingnya mangrove gitu ya demi kebaikan bersama karena bumi ini kan cuma satu loh, kita belum bisa tinggal di planet Mars gitu, jadi lebih baik kita sama-sama membuat bumi itu lebih sehat, lebih nyaman untuk ditinggali. Dan kemarin yang pertama kali di mana, di Bali ya? Kemarin kita bikin di mana? Untuk yang sama Regi. Iya. Ya, jadi sebelum ada pengumpulan donasi, kita pun ada edukasi mangrove exploration dan juga mangrove clean up ya, itu di Bali. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana proses konservasi mangrove yang terdiri dari pembibitan, terus ada penanaman dan juga yang paling penting adalah perawatan, di mana survival rate itu kita make sure karena kan itu harus dijaga supaya tumbuh ya, karena penyerapan karbonnya tentunya akan terbaik ketika mangrove ini usianya tuh di atas 5 tahun. Jadi proses konservasi itu amat sangat panjang di luar dari penanaman. Nah, kita juga lihat mangrove clean up itu bahkan melihat langsung di mana perilaku manusia yang suka dibuang sampah sembarangan itu sampai ke laut kita clean up dan sampahnya itu sampah-sampah rumah tangga kebanyakan. Ini amat sangat mengganggu proses pertumbuhan mangrove. Ini baru dari sisi mangrove dan kemarin juga kita tingkatkan awareness-nya. Makanya kita happy banget ketika Regium ada inisiasi untuk berkolaborasi dengan Sea Soldier karena kata Pak Richard tadi buminya cuma satu dan kita semua ini loh yang tinggal di bumi, nggak hanya jadi tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawabnya Sea Soldier doang gitu, karena ya udahlah ada Sea Soldier yang ngumpulin sampah, ada Sea Soldier yang nanamin mangrove, sebenarnya semuanya bisa dikolaborasikan dan punya kontribusi. Jadi Pak, donasi yang 240 juta ini untuk beli bibit atau gimana? Bibit dan perawatan selama 6 bulan ya, karena harus 6 bulan agar dia bisa survive. Jadi di sini ke teman-teman di luar sana, teman-teman customer juga bisa melihat perkembangan si mangrove ini. Jadi bukan hanya sekedar beli-beli, tapi bisa melihat dan ada barometernya. Jadi kalau kita belinya dari bibit sekarang udah tumbuh berapa senti, karena lama ya, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan tiba-tiba udah tinggi aja, nggak mungkin gitu. Butuh perawatan. Jadi teman-teman bisa melihat langsung apa yang mereka berikan untuk bumi ini lewat review. Karena sama kayak bayi sih sebetulnya, jadi masa-masa krusial tanaman mangrove itu ada di umur pada saat ketika ditanam, pembibitan dan sampai 6 bulan. Itu yang intens kita lakukan maintenance. Lepas dari 6 bulan biasanya sudah terlihat survival rate-nya ini akan dia tumbuh bagus atau enggak. SD ya? Iya, SD. Jadi SD. Proses pemeliharaannya itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Pak, idenya apa sih tiba-tiba ada ingin peduli dengan ini mangrove ini? Bukan ide sebenarnya, karena memang kita punya 3 pilar di Regium. Satu tadi mulai dari kesehatan diri sendiri, yaitu good for you.
ya produk kita itu untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Lalu kita juga care terhadap good for society, membantu lingkungan kita, society di mana kita bisa, seperti kita dengan atlet-atlet bulu tangkis di Chandra Wijaya, dan juga good for earth, di mana kita komitmen untuk membantu berusaha sebisa mungkin untuk towards zero waste. Nah, mangrove ini ya salah satu yang paling penting part of good for earth program, gitu ya. Kita juga ada beberapa hal lain, tapi mangrove itu salah satu yang sangat-sangat penting dan krusial. Ada lagi teman-teman? Ada, boleh tahu nggak apakah kegiatannya sebatas mangrove atau ada yang lain untuk laut? Untuk kegiatan Sea Soldier ada beberapa. Jadi mangrove ini hanya salah satu dari program yang dimiliki oleh Sea Soldier. Sebenarnya banyak banget kalau di lapangan, karena kan kita ada di 15 kota di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing kota itu ada programnya masing-masing. Tapi utamanya adalah kita punya program namanya Bersihkan Warungku. Jadi itu pendampingan selama 6 bulan untuk para pemilik warung dalam hal pemilahan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua ada konservasi mangrove, terus konservasi hutan darat pun ada. Itu lokasinya di Bandung. Dan yang terakhir ini Nadine nih. Seno itu sirkus lumba-lumba keliling. Jadi kita fokus kepada orang yang datang melihat dolphins di sirkus sirkus kelilingnya ya, yang pindah-pindah gitu. Itu kita coba concern kan, dan kita selalu bekerja sama dengan NGO yang lainnya gitu. Pak Richard sendiri akan mengawal donasi ini sampai akan ikut dengan ini gerakan dengan Nadine sama Ibu ini. Mbak Dini. Mbak Dini. Nanti kalau ketemu lagi, soalnya kita nggak sering ketemu. Sepanjang kita bisa terus membantu, kita akan dengan senang hati nanti berkolaborasi lagi di yang berikut. Kalau eksekusi, saya yakin Sea Soldier dia akan bisa dipercaya untuk berlaksana dengan baik. Ya. Mungkin Ada lagi? ada lagi? Buat Untuk Sea Soldier sendiri, selain nanti ke depannya nih, kira-kira mau ngelakuin apa lagi sih? Kalau ngelakuin apa lagi, kebetulan ya karena kita punya 15 kota, jadi tiap regional itu punya caranya masing-masing dengan tujuan yang sama. Tapi mangrove pasti ada, pasti terus berjalan ya, bukan hanya di Bali aja, tapi di beberapa titik tetap berjalan. Kemudian untuk kelautan pasti juga seperti salah satu di Manado yang dekat banget dengan lautnya ya. Maluku Utara juga, karena kita juga ada sekolah di sana, sekolah untuk anak-anak di Maluku Utara. Kemudian yang dalam waktu dekat ini kayak Pacitan, Tegal, itu bersihkan warung itu tetap berjalan. Karena kita mencoba menyentuh teman-teman kita yang sering nongkrong di warung. Ya kita kalau kita lagi trip pasti nongkrongnya di warung untuk sekedar minum teh kopi aja gitu. Kemudian sama teman-teman yang punya warungnya, jadi belajar memilah sampah yang paling sederhana dulu, organik dan organik itu aja dulu. Kemudian dari situ mulai beranjak ke residu, ke B3, kemudian recycle, step by step, sama seperti ya kita belajar, nggak mungkin semuanya sekaligus, satu persatu selesaikan, tidak lagi ke isu yang lainnya. Makanya sangat penting untuk partisipasi rekan-rekan teman-teman Ya. karena mangrove itu kan last defense, Ya. pertahanan terakhir. Tapi awalnya itu memilah tadi ya, kalau orang nggak milah nanti nyangkut kayak kita waktu di Ya. Bali itu berapa banyak kemarin kita masih ada berapa Sekitar cuman Berapa clean up 1 jam ya, Iya. itu 200 kilo. 200 kilo coba plastik yang nyangkut di mangrove. Nah, tapi kalau bisa tadi dengan bersihkan warungku dan lain itu kan udah dari depan itu udah dididik ya, terutama nanti anak-anak kita yang kecil-kecil itu nanti semuanya jadi akan jauh lebih baik. Karena mangrove adalah last defense, pertahanan terakhir. buat ada Kak Nadine sama Mbak Dini, kan kalau misalnya masyarakat kan nggak bisa turun langsung gitu ya untuk memelihara lingkungan gini, ada gak sih tips buat mungkin masyarakat umum yang nggak bisa turun langsung buat menjaga lingkungan gitu? Banyak banget. Banyak. Semua Mungkin bisa. mulai dari awalnya Semua tipsnya gitu. bisa kecuali kita mau mencoba ya, punya niat. Dari rumah aja deh, rumah berapa banyak sampah yang masuk ke dalam rumah kita. Kita bisa mengambil langkah memfilter apa yang kita inginkan. Online, mau pesan makanan, mungkin dengan sedikit mengetik tidak pakai sendok garpu plastik karena kita bawa sendok garpu sendiri, atau tidak pakai sedotan, itu udah sangat membantu karena di rumah itu terjadi penumpukan sampah. Itu udah bisa kita lakukan. Jadi
tidak harus seperti aku, Dini yang dulu sebelum pandemi lebih sering mainnya di luar, turun ke lapangan, tapi kita juga bisa mengaca dari rumah kita sendiri. Yang paling lebih kecil lagi, kamar kita udah kita bersihin sendiri belum? Bukan hanya Mbak aja yang bersihin, kita mau nggak bersihin gitu dengan mencoba memilah sampah kertas, sampah plastik, sisa-sisa makanan, snack-snack kan kalau lagi lembur itu udah belum gitu. Itu aja dulu sederhana. Kalau di jalan beli sesuatu, Di permen. buka gitu kan, ininya diapain? Nah, Apakah ada yang buang aja diem nggak ada yang lihat? ya. Atau bersedia nggak ngantongin dulu sampai ketemu tempat sampah? Iya. Ah. Itu aja itu bisa dilakukan, bisa sangat gampang, nggak perlu ada guru yang nungguin supaya itu terjadi. Itu bisa terjadi kalau kita memang mau mencoba.